Namun sejak pagi, ada pemandangan tak biasa di jalan utama desa. 3 mobil mewah melaju pelan masuk ke desa, diikuti oleh 2 mobil van berisi rombongan yang berpakaian rapi. Sopir-sopir berpakaian hitam berdiri tegak membuka pintu, sementara kru dekorasi dengan seragam elegan segera bergerak ke halaman rumah Pak Yanto. Warga desa keluar dari rumah mereka, berdiri di pinggir jalan, mengintip dari balik pagar, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Siapa yang nikah? Kok rombongannya kayak orang kota semua? Tanya seorang nenek. Itu, katanya Randy, anak Pak Rukun. Jawab seorang pemuda dengan mata terbelalak. Di rumah Lucy, suasana menjadi canggung. Keluarga kecil itu tidak menyangka bahwa rombongan yang datang akan seperti tamu dari istana. Lucy yang semula hanya memakai kebaya sederhana, mendadak gugup. Ia melihat dari balik tirai jendela, dan tak bisa berkata-kata melihat bagaimana deretan mobil mewah berjejer rapi di halaman rumahnya yang sederhana. Randy keluar dari mobil terakhir, mengenakan jas sederhana tapi berkelas. Di tangannya ada kotak kecil berwarna marun. Ia melangkah tenang, menyalami warga sekitar, lalu menghampiri Pak Yanto dengan senyum hangat. "Pak, saya datang hari ini, bukan hanya untuk melamar Lucy, tapi juga untuk menghormati keluarga yang telah membesarkan putri sebaik dia." Pak Yanto, yang masih bingung, mencoba tetap tenang. "Mas Randy, ini semua, siapa mereka?" "Mereka tim saya, Pak. Saya bekerja di Jakarta. Alhamdulillah, Allah beri rezeki lebih. Sekarang saya punya beberapa usaha. Ini bagian dari niat baik saya." Lucy yang berdiri di balik pintu, tak mampu menahan air mata. Ia tak menyangka bahwa pria yang selama ini ia kenal sebagai pemuda biasa, ternyata adalah seorang pemilik bisnis besar. Tapi yang lebih membuatnya haru, adalah kenyataan bahwa Randy tak pernah menyombongkan apapun. Ia tetap rendah hati, tetap menyapu halaman, tetap tertawa apa adanya, dan tetap menghormati kedua orang tuanya. Berita itu menyebar begitu cepat. Dalam hitungan jam, semua warga desa tahu bahwa Randy bukan lagi pemuda miskin seperti dulu. Ia kini adalah pemilik hotel, restoran, SPBU, dan jaringan rental mobil. Bahkan, yang lebih mengejutkan adalah saat diketahui bahwa suami Erna, manajer SPBU tempat ia bekerja, ternyata hanyalah salah satu bawahan Randy. Sore itu, saat acara lamaran dimulai, tampak kerumunan orang berkumpul di sekitar rumah Lucy. Di antara mereka, berdiri Erna dan ibunya, Bu Ratmi. Wajah mereka pucat. Tatapan Erna tak lepas dari Randy yang duduk di pelaminan lamaran bersama Lucy, tampak gagah dan percaya diri. Ia menyesali semuanya. Namun ia tak bisa memutar waktu. Dan yang membuat Erna lebih terpukul, adalah saat suaminya ditelepon dan diberitahu bahwa dirinya telah dipecat dari perusahaan karena kasus penggelapan dana yang telah lama diselidiki. Bu Ratmi, yang dulu mengusir Randy dengan hinaan pedas, kini hanya bisa berdiri lemas, memegang dada yang sesak karena amarah dan penyesalan yang menumpuk. Ia tak mampu berkata-kata melihat semua tamu undangan memberi selamat kepada keluarga Randy, yang kini menjadi sorotan dan kebanggaan desa. Randy tetap menunduk sopan saat Erna menatapnya dari kejauhan. Ia tidak sombong, tidak membalas hinaan lama dengan ejekan baru. Tapi semua yang hadir tahu, bahwa diam Randy adalah jawaban terbaik dari semua luka yang pernah ia telan. Malam itu, desa kecil itu tidak tidur. Lampu-lampu menyala terang. Denting tawa dan doa berbaur di udara, dan semua mata menyaksikan bagaimana seorang anak petani yang dulu dihina, kini berdiri sebagai pria paling terpandang di desa. Namun badai belum benar-benar datang. Karena kejatuhan keluarga Erna baru saja dimulai. Setelah lamaran Randy dan Lucy menjadi sorotan desa, suasana hati keluarga Erna benar-benar terguncang. Bu Ratmi mengurung diri di kamar selama 2 hari penuh. Ia tidak sanggup keluar rumah karena malu. Karena dulu ia yang paling lantang menghina Randy di depan umum. Kini semua orang tahu, Randy bukan hanya sukses, tapi jauh lebih tinggi derajatnya daripada keluarga mereka yang hanya berpura-pura mapan. Erna lebih parah lagi. Sejak malam lamaran itu, suaminya tak kunjung pulang. Ia menghilang tanpa kabar setelah menerima surat pemecatan resmi dari kantor pusat milik Randy. Surat itu singkat, namun menusuk. Dengan ini, Saudara Hendra diberhentikan dari jabatan manajer karena terbukti melakukan penggelapan dana dan manipulasi laporan keuangan. Nama Hendra, suami Erna, pun langsung masuk dalam daftar pencarian internal perusahaan. Randy tidak mengurus langsung.
Namun sistem perusahaan miliknya berjalan tegas dan profesional. Ia tidak membalas dendam, tapi ia juga tidak menoleransi kejahatan yang merugikan bisnis dan kepercayaan. Di rumah Pak Lurah, ketegangan menumpuk. Sang Lurah, Pak Harun, mencoba menyelamatkan wajah keluarganya, tapi rumor semakin luas. Ada warga yang berkata bahwa rumah mereka sebentar lagi akan disita, karena suami Erna ternyata memiliki utang besar yang tak sanggup dibayar. Lucy, yang kini mulai banyak dikunjungi warga karena ingin mengenal calon istri bos besar, tetap rendah hati. Ia tetap membantu ibunya menjemur pakaian, menyapu halaman, dan menyiapkan makanan ternak. Saat orang-orang memujinya karena telah menerima Randy apa adanya, Lucy hanya tersenyum dan berkata, "Randy bukan siapa-siapa ketika saya menyukainya. Dan saya tidak pernah niat menikahi kekayaan." Randy mendengar sendiri kata-kata itu ketika lewat di samping rumah tetangganya. Hatinya bergetar. Dalam diam, ia bersyukur kepada Allah, karena telah mempertemukannya dengan seseorang yang tidak memperhitungkan jumlah rekening atau besar rumah, tapi yang melihat dirinya sebagai laki-laki biasa dengan cita-cita tinggi. Namun kehidupan keluarga Erna terus terjun bebas. Bu Ratmi